Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni. Ia hidup sendirian di sebuah rumah sederhana di pinggir hutan. Setiap hari, Mbok Sirni bekerja keras di ladang kecil miliknya. Namun di dalam hatinya, ia selalu merasa kesepian. Yang paling ia inginkan dalam hidupnya hanyalah seorang anak yang bisa ia rawat dan temani hingga tua nanti. Suatu malam, dengan hati yang penuh harap, Mbok Sirni berdoa kepada Tuhan agar diberi seorang anak. Beberapa hari kemudian, ketika Mbok Sirni sedang mencari kayu di hutan, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar. Dari balik pepohonan muncul sosok raksasa yang sangat besar. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya hijau gelap dan matanya merah menyala. Raksasa itu bernama Buto Ijo. Mbok Sirni sangat ketakutan, namun Buto Ijo berkata dengan suara menggelegar bahwa ia bisa membantu Mbok Sirni mendapatkan seorang anak. Raksasa itu memberikan sebuah biji mentimun ajaib. Ia berkata, "Tanamlah biji ini di ladangmu. Dari dalamnya akan lahir seorang bayi perempuan." Tetapi Buto Ijo memberikan satu syarat yang mengerikan. Ketika anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk dimakan. Mbok Sirni merasa sangat takut, namun karena keinginannya memiliki anak begitu besar, akhirnya ia menerima biji mentimun itu. Keesokan harinya, Mbok Sirni menanam biji tersebut di ladangnya. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Dengan penuh rasa penasaran, Mbok Sirni membelah mentimun itu. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Dengan penuh kebahagiaan, Mbok Sirni merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Ia menamai bayi tersebut Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin, dan sangat menyayangi ibunya. Namun Mbok Sirni selalu merasa gelisah. Ia tidak pernah melupakan janji yang pernah ia buat kepada Buto Ijo. Ketika Timun Mas hampir berusia 17 tahun, Mbok Sirni akhirnya menceritakan semuanya kepada putrinya. Timun Mas pun sangat terkejut, namun ia tidak ingin menyerah begitu saja. Mbok Sirni kemudian pergi menemui seorang pertapa sakti di gunung untuk meminta pertolongan. Sang pertapa itu memberikan 4 benda ajaib kepada Timun Mas. Benda itu adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Pertapa itu berkata, "Jika Buto Ijo mengejarmu, lemparkan benda-benda ini satu persatu." Tidak lama kemudian, hari yang ditakuti pun tiba. Bumi bergetar dan terdengar langkah besar dari kejauhan. Buto Ijo datang menagih janjinya. Mbok Sirni segera menyuruh Timun Mas untuk lari menyelamatkan diri ke hutan. Raksasa itu langsung mengejar Timun Mas dengan langkah besar. Ketika Buto Ijo hampir menangkapnya, Timun Mas melempar biji mentimun. Sekejap saja, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang sangat luas. Buto Ijo harus memakan mentimun itu satu persatu agar bisa melewatinya. Namun akhirnya ia berhasil keluar dan kembali mengejar Timun Mas. Ketika jarak mereka semakin dekat, Timun Mas melempar jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat tajam. Buto Ijo mencoba menerobosnya. Tubuhnya terlupa oleh bambu-bambu tajam, tetapi ia tetap terus mengejar. Timun Mas semakin ketakutan. Ia kemudian melempar garam ke tanah. Tiba-tiba tanah berubah menjadi lautan luas. Buto Ijo harus berenang dengan susah payah untuk melewatinya. Namun raksasa itu masih belum menyerah. Ketika Buto Ijo hampir berhasil menangkapnya, Timun Mas melempar terasi. Sekejap saja tanah berubah menjadi lumpur panas yang sangat dalam. Buto Ijo terperosok ke dalam lumpur. Ia berusaha keluar, tetapi semakin bergerak ia justru semakin tenggelam. Akhirnya raksasa jahat itu tenggelam selamanya di dalam lumpur. Timun Mas pun selamat. Ia segera kembali ke rumah dan memeluk ibunya dengan penuh haru. Sejak saat itu, mereka hidup dengan tenang dan bahagia. Dan kisah Timun Mas, gadis pemberani yang berhasil mengalahkan raksasa Buto Ijo, terus diceritakan dari generasi ke generasi hingga sekarang.